Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Brain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah logika dan himpunan kali ini, kita akan membahas tentang pernyataan dan perangkai logika. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Oke teman-teman, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu 3 buah definisi yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah definisi terkait dengan semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan didefinisikan sebagai keseluruhan dari unsur-unsur yang sedang dibicarakan. Sebagai contoh, semesta pembicaraan ini dapat berupa himpunan bilangan, seperti himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan prima, atau hal-hal yang lain seperti himpunan makhluk hidup. Untuk definisi yang selanjutnya adalah definisi dari kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif didefinisikan sebagai kalimat yang menjelaskan sesuatu yang ada di dalam semesta pembicaraan. Nah, kalimat deklaratif yang mengandung nilai benar atau salah namun tidak keduanya, kita sebut dia sebagai pernyataan. Istilah lain yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan sebuah pernyataan adalah kalimat tertutup atau preposisi. Selanjutnya, terkait dengan nilai kebenaran dari sebuah pernyataan, hal ini akan kita tinjau dari kesesuaian atau ketidaksesuaian antara apa yang dinyatakan di dalam kalimat dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Pada percakapan sehari-hari, terdapat beberapa kalimat yang memiliki arti namun tidak mengandung nilai benar atau salah, sehingga kalimat-kalimat tersebut bukan termasuk dalam kategori kalimat deklaratif. Akibatnya, kalimat-kalimat tersebut tidak dapat kita golongkan dalam kategori pernyataan. Sebagai contoh, misalkan kalimat perintah dan kalimat tanya. Dua buah kalimat ini sama-sama memiliki arti, namun kita tidak bisa meninjau nilai kebenarannya. Selain itu, terdapat pula beberapa kalimat yang tidak memiliki arti, sehingga kita tidak dapat menilai apakah kalimat tersebut benar atau salah. Nah, kalimat yang tidak memiliki arti seperti ini juga tidak bisa kita kategorikan sebagai sebuah pernyataan. Berikutnya ada istilah kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini merupakan suatu kalimat yang memiliki lebih dari satu nilai kebenaran. Jadi pada suatu kasus tertentu dia bisa bernilai benar, namun pada kasus yang lain dia bisa bernilai salah. Nah, untuk kalimat terbuka ini pun dia juga tidak bisa dikategorikan sebagai pernyataan. Oke, agar teman-teman tidak bingung dengan penjelasan saya tadi, di bagian ini akan saya berikan beberapa contoh kalimat yang termasuk dalam kategori pernyataan dan beberapa kalimat yang tidak termasuk dalam kategori pernyataan. Silakan teman-teman simak untuk contoh yang pertama. Di situ ada kalimat 2 adalah bilangan prima terkecil. Jelas kalimat ini memiliki arti ya. Kemudian bisa teman-teman lihat kalimat ini bukan berupa kalimat pertanyaan, juga bukan termasuk kalimat perintah. Selanjutnya, karena angka di dalam kalimat tersebut sudah fix, dalam arti tidak berbentuk variabel, maka kita bisa mengukur nilai benar atau salahnya. 2, dalam kenyataannya memang berupa bilangan prima yang terkecil, sehingga kalimat ini bernilai benar. Atau dapat kita artikan nilai kebenarannya hanya satu, yaitu benar. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalimat ini berupa pernyataan. Selanjutnya silakan teman-teman perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada kalimat 5 adalah bilangan genap.
Jelas ya bahwa kalimat ini memiliki arti, kemudian bentuknya bukan berupa kalimat pertanyaan dan juga bukan berbentuk kalimat perintah. Sekali lagi, karena di sini angkanya sudah fix, tidak berbentuk variabel X, Y, atau Z, atau yang lain, maka kita bisa mengukur nilai benar atau salahnya. Kita tinjau dari definisi dari bilangan genap. Bilangan genap itu didefinisikan sebagai sebuah bilangan yang ketika dibagi dengan 2, sisa pembagiannya sama dengan 0. Nah, sekarang 5, ketika kita bagi 2, apakah sisa pembagiannya sama dengan 0? Jawabannya tidak ya, sisanya adalah 1. Maka kalimat 5 adalah bilangan genap bernilai salah. Nilai kebenarannya cuma 1, yaitu salah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalimat ini berbentuk pernyataan. Kita beralih pada contoh berikutnya. Di sini ada kalimat, apakah 9 adalah bilangan prima? Jelas bahwa kalimat ini berbentuk kalimat pertanyaan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kalimat pertanyaan tidak bisa kita tinjau nilai benar atau salahnya, sehingga kalimat ini tidak bisa kita kategorikan sebagai pernyataan. Selanjutnya, di sini ada kalimat, tambahkan angka 4 dengan angka 7. Nah, kalimat seperti ini kita sebut sebagai kalimat perintah ya. Dan untuk kalimat perintah, sebagaimana kalimat pertanyaan tadi, nilai kebenarannya tidak bisa kita tentukan. Sehingga untuk kalimat seperti ini pun tidak bisa kita kategorikan sebagai sebuah pernyataan. Selanjutnya di sini ada kalimat 6 memukul 10. Kira-kira teman-teman paham tidak artinya apa? Nah, kalimat yang seperti ini karena terlalu membingungkan ya, karena 6 dan 10 di sini berbentuk angka, tetapi kenapa bisa 6 memukul 10? Maka kita bisa mengkategorikan kalimat ini sebagai kalimat yang tidak memiliki arti. Nah, oleh karena itu, untuk contoh kalimat yang ini pun juga tidak bisa kita kategorikan sebagai sebuah pernyataan. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Di sini ada kalimat X adalah bilangan komposit kelipatan 2. X di sini berupa variabel, dalam arti X di sini dapat kita ganti dengan sembarang bilangan. Nah, untuk kalimat yang berbentuk seperti ini kita menyebutnya sebagai kalimat terbuka dan nilai kebenarannya bisa lebih dari 1 gitu ya. Ada 2 bisa benar atau salah gitu. Jadi pada suatu kasus kalimat ini bisa bernilai benar, namun pada kasus yang lain kalimat ini bisa bernilai salah. Sebagai contoh misalkan X-nya saya ganti dengan 4. 4 adalah bilangan komposit kelipatan 2, maka kalimatnya akan bernilai benar. Namun ketika X-nya saya ganti dengan 15 adalah bilangan komposit kelipatan 2, maka kalimatnya akan bernilai salah. Sehingga kalimat terbuka seperti ini memiliki 2 buah nilai kebenaran gitu ya, bisa benar atau salah. Artinya adalah kalimat seperti ini bukan termasuk dalam kategori pernyataan. Nah, sebagai bahan latihan agar teman-teman semakin paham, silakan coba teman-teman kerjakan tugas 1 berikut ya. Silakan teman-teman tentukan apakah kalimat-kalimat berikut merupakan sebuah pernyataan. Kalau misalkan kalimatnya berupa sebuah pernyataan, silakan teman-teman tentukan nilai kebenarannya. Kalimatnya bernilai benar atau salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan majmuk. Namun sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu pernyataan primitif atau pernyataan sederhana. Pernyataan primitif atau pernyataan sederhana hanya terdiri dari 1 buah kalimat yang memuat nilai benar atau salah. Pernyataan-pernyataan primitif ini dapat kita wakilkan dengan sebuah variabel
yang mana variabel ini kemudian kita notasikan dengan menggunakan huruf-huruf kecil. Nah, variabel-variabel seperti ini kita sebut sebagai variabel pernyataan. Sebagai ilustrasi, misalkan saya punya dua buah pernyataan primitif. Pernyataan primitif pertama saya notasikan dengan P sebagai variabel pernyataannya. Kemudian pernyataan primitif yang kedua saya notasikan dengan Q sebagai variabel pernyataannya. Untuk membentuk suatu pernyataan yang lebih kompleks, beberapa pernyataan primitif dapat kita kombinasikan dengan menggunakan sebuah perangkai logika. Di sini saya ilustrasikan dengan tanda plus, di mana tanda plus di sini merupakan perangkai logika yang mencoba untuk mengkombinasikan pernyataan primitif pertama dengan pernyataan primitif kedua. Sebuah pernyataan yang kita peroleh dari hasil penggabungan dari beberapa pernyataan-pernyataan primitif dengan menggunakan sebuah perangkai logika, kita sebut pernyataan tersebut dengan istilah pernyataan majemuk. Selanjutnya, nilai kebenaran dari sebuah pernyataan majemuk bergantung pada nilai-nilai kebenaran dari variabel-variabel pernyataannya serta pada jenis perangkai logika yang digunakan. Berbicara tentang perangkai logika, terdapat 5 buah perangkai logika yang bisa kita gunakan untuk membentuk sebuah pernyataan majemuk. Nah, 5 buah perangkai logika ini dapat teman-teman lihat di dalam tabel. Ada yang namanya negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi dengan simbol masing-masing ya. Jadi untuk negasi kita simbolkan dengan tanda seperti ini. Kemudian untuk konjungsi kita simbolkan dengan tanda seperti V terbalik. Sedangkan untuk disjungsinya kita simbolkan dengan simbol seperti huruf V. Selanjutnya untuk implikasi kita simbolkan dengan panah ya, satu arah, arahnya ke kanan. Untuk biimplikasi juga kita simbolkan dengan panah, namun panahnya ada dua arah, ke kanan dan ke kiri. Untuk perangkai logika ini, ketika mereka sudah dalam bentuk sebuah kalimat, maka negasi diartikan sebagai tidak, kemudian konjungsi diartikan sebagai dan, disjungsi kita artikan sebagai atau, implikasi kita artikan sebagai jika, maka, sedangkan biimplikasi kita artikan sebagai jika dan hanya jika. Sebagai contoh, misalkan saya punya pernyataan primitifnya adalah Anissa belajar kalkulus. Nah, Anissa belajar kalkulus kemudian saya notasikan dengan variabel pernyataan P. Kalau misalkan variabel pernyataan P ini saya negasikan, dalam arti bentuknya adalah negasi P, maka membaca kalimatnya adalah Anissa tidak belajar kalkulus. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, misalkan saya punya dua buah kalimat primitif, pernyataan primitif maksudnya ya. Jadi yang pertama adalah Anissa belajar kalkulus, notasinya P. Kemudian pernyataan yang kedua Ardi belajar matematika ekonomi, notasinya Q. Maka untuk konjungsi, misalkan saya punya P konjungsi Q, itu artinya adalah Anissa belajar kalkulus dan Ardi belajar matematika ekonomi. Kemudian, misalkan saya punya P disjungsi Q, artinya adalah Anissa belajar kalkulus atau Ardi belajar matematika ekonomi. Selanjutnya, misalkan saya punya P implikasi Q, nah ini artinya adalah jika Anissa belajar kalkulus, maka Ardi belajar matematika ekonomi. Untuk yang terakhir, misalkan saya punya P biimplikasi Q, itu artinya adalah Anissa belajar kalkulus jika dan hanya jika Ardi belajar matematika ekonomi. Kemudian yang perlu teman-teman pahami, masing-masing dari perangkai logika tadi memiliki nilai prioritas masing-masing.
perangkai logika dengan nilai prioritas yang lebih tinggi harus diselesaikan terlebih dahulu. Diselesaikan di sini dalam arti adalah ditinjau terlebih dahulu nilai kebenarannya. Jadi urutannya bisa teman-teman lihat di dalam tabel ya. Yang pertama adalah negasi, kemudian dilanjutkan dengan konjungsi, dilanjutkan dengan disjungsi, dilanjutkan dengan implikasi, dan yang terakhir dilanjutkan dengan biimplikasi. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini saya punya 5 buah pernyataan primitif yang masing-masing saya simbolkan dengan variabel pernyataan P, Q, R, S, dan T. Berikutnya saya juga punya 5 buah perangkai logika. Di sini ada disjungsi, kemudian ada konjungsi, ada biimplikasi, ada implikasi, dan terakhir ada negasi. Bisa teman-teman lihat bahwasanya pernyataan majemuk ini tidak ada tanda kurung ya. Sehingga untuk menentukan mana yang perlu ditinjau nilai kebenarannya terlebih dahulu, kita menggunakan tabel skala prioritas. Nah, di dalam tabel yang sudah kita pelajari tadi, untuk negasi dia menempati posisi yang pertama. Berarti di sini akan kita tinjau terlebih dahulu nilai kebenaran dari negasi T. Selanjutnya, untuk menyederhanakan penulisan, kalimat majemuk negasi T kita notasikan kembali ya dengan menggunakan variabel pernyataan yang baru. Di sini saya gunakan lambang A. Oke, selanjutnya setelah ada negasi, yang perlu kita tinjau kedua adalah perangkai logika konjungsi. Di sini ada Q konjungsi R, berarti merekalah yang nantinya akan kita tinjau nilai kebenarannya. Selanjutnya sebagaimana yang tadi, untuk menyederhanakan penulisan bentuk kalimat majemuk, Q konjungsi R akan kita notasikan dengan menggunakan simbol lain. Di sini saya menggunakan variabel pernyataan B. Sehingga dari sini kita bisa menuliskan bentuk sederhana dari kalimat majemuk pertama menjadi bentuk kalimat majemuk yang baru, yaitu P disjungsi B, biimplikasi S, implikasi A. Selanjutnya setelah ada konjungsi, kita akan meninjau nilai kebenaran dari perangkai logika disjungsi. Di sini ada P disjungsi B, seperti itu ya. Nah, ini kita tinjau nilai kebenarannya. Kemudian untuk menyederhanakan lagi penulisannya, kita simbolkan P disjungsi B dengan C. Sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk yang lebih sederhana lagi dari kalimat majemuk yang pertama. Bentuk yang barunya adalah C biimplikasi S implikasi A. Selanjutnya adalah yang kita tinjau terlebih dahulu adalah bentuk implikasi. Di sini kita akan meninjau bentuk S implikasi A. Kita tinjau nilai kebenarannya. Kemudian sekali lagi untuk menyederhanakan penulisan, kita simbolkan S implikasi A dengan D. Sehingga bentuk kalimat majemuknya atau pernyataan majemuknya akan menjadi C biimplikasi D. Nah, barulah nanti C biimplikasi D ini kita tinjau lagi nilai kebenarannya. Untuk menentukan apakah sebuah pernyataan majemuk bernilai benar atau salah, kita bisa menggunakan bantuan tabel kebenaran. Jadi, untuk masing-masing perangkai logika, di sini bisa teman-teman lihat mereka masing-masing punya tabel kebenaran dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang tabel kebenaran dari negasi ya. Misalkan P adalah sebuah pernyataan, maka negasi dari P adalah pernyataan tidak P yang dilambangkan dengan seperti ini, serta memiliki nilai kebenaran sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di dalam tabel, misalkan P itu bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Sebaliknya, misalkan P itu bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar.
Sebagai contoh di sini, misalkan saya punya variabel pernyataan P yang isinya adalah matahari terbit dari timur. Maka bentuk negasi dari P-nya adalah matahari tidak terbit dari timur. Kita tahu bahwa matahari memang terbit dari timur, maka nilai kebenaran dari P adalah benar. Nah, karena nilai kebenaran dari P adalah benar, maka negasi dari P pasti bernilai salah. Negasinya bagaimana? Matahari tidak terbit dari timur. Nah, kalimat seperti ini bernilai salah. Untuk contoh yang lain, misalkan di sini saya punya sekali lagi variabel pernyataan P yang isinya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 17. Maka bentuk negasi dari P-nya adalah 2 ditambah 5 tidak sama dengan 17. Sekarang kita tinjau nilai kebenaran dari masing-masing. Untuk P, 2 ditambah 5 sama dengan 17, jelas ini kalimat yang nilai kebenarannya salah. Oleh karena itu, bentuk negasinya pasti benar. Dalam arti di sini 2 ditambah 5 tidak sama dengan 17. Kalimat ini bernilai benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kebenaran dari konjungsi. Misalkan kita punya P dan Q di mana P dan Q adalah pernyataan-pernyataan primitif. Konjungsi dari P dan Q adalah pernyataan majemuk yang berbentuk P dan Q dan dilambangkan seperti ini ya. Serta memiliki nilai kebenaran yang dinyatakan dalam tabel sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di dalam slide. Misalkan saya punya P, P-nya bernilai benar, kemudian Q-nya juga bernilai benar, maka nilai kebenaran dari P konjungsi Q adalah benar. Berikutnya, misalkan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka nilai dari konjungsinya bernilai salah. Begitu juga ketika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, maka nilai kebenaran dari konjungsinya adalah salah. Dan yang terakhir, misalkan kedua-dua pernyataan primitif tadi bernilai salah, P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah, maka konjungsi dari P dan Q-nya juga salah. Sebagai contoh ya, misalkan saya punya P, P-nya di sini adalah variabel pernyataan dari kalimat 23 adalah bilangan positif. Kemudian Q-nya adalah minus 23 berupa bilangan negatif. Sehingga nanti bentuk konjungsinya 23 adalah bilangan positif dan minus 23 adalah bilangan negatif. Sekarang kita akan tinjau nilai kebenarannya. Untuk nilai kebenaran dari P, 23 memang benar bilangan positif, sehingga P bernilai benar. Selanjutnya untuk yang Q, minus 23 adalah bilangan negatif. Ini benar ya, sehingga nilai kebenaran dari Q-nya juga benar. Akibatnya adalah P konjungsi Q akan bernilai benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kebenaran dari disjungsi. Misalkan kita punya P dan Q di mana P dan Q adalah dua buah pernyataan primitif. Bentuk disjungsi dari P dan Q adalah pernyataan majemuk yang berbunyi P atau Q, yang kemudian kita lambangkan seperti ini ya, dan memiliki nilai kebenaran yang dinyatakan dalam tabel sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di dalam slide. Jadi misalkan P-nya bernilai benar, kemudian Q-nya bernilai benar, maka disjungsi dari P dan Q-nya juga pasti bernilai benar. Kemudian misalkan salah satu dari keduanya bernilai benar dan yang lainnya bernilai salah, maka P disjungsi Q-nya juga masih bernilai benar. Selanjutnya bisa teman-teman lihat di baris dari tabel yang terakhir. Misalkan kedua dari pernyataan primitifnya ini bernilai salah, dalam arti P bernilai salah dan Q-nya juga bernilai salah, maka disjungsi dari P dan Q-nya juga pasti bernilai salah.
Sebagai contoh, misalkan di sini P-nya adalah sebuah variabel pernyataan yang isinya adalah 13 ditambah 3 lebih besar daripada 16. Kemudian Q-nya juga berupa variabel pernyataan yang isinya 16 tidak habis dibagi 3. Maka P disjungsi Q-nya berbentuk 13 ditambah 3 lebih besar daripada 16 atau 16 tidak habis dibagi 3. Selanjutnya akan kita tinjau nilai kebenaran dari P disjungsi Q. Kita perhatikan terlebih dahulu nilai kebenaran dari P-nya. Di sini dikatakan bahwa 13 ditambah 3 nilainya lebih besar dari 16. Jelas salah ya? Maka nilai kebenaran dari P adalah salah. Berikutnya kita tinjau nilai kebenaran dari Q. 16 tidak habis dibagi 3. Nah, pernyataan ini benar karena ketika 16 kita bagi dengan 3, sisa pembagiannya tidak sama dengan 0. Sehingga nilai kebenaran dari Q-nya adalah benar. Kalau misalkan kita punya pernyataan P disjungsi Q, di mana P-nya bernilai salah, kemudian Q-nya bernilai benar, maka P disjungsi Q-nya akan bernilai benar. Hal ini berdasarkan rumus yang ada di baris ketiga ya teman-teman. Jadi P-nya di situ bernilai salah, kemudian Q-nya bernilai benar, maka P disjungsi Q-nya akan bernilai benar. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tabel kebenaran dari implikasi. Misalkan kita punya pernyataan primitifnya P dan Q, maka pernyataan majemuk jika P maka Q yang kita lambangkan dengan notasi seperti ini, kita sebut sebagai pernyataan bersyarat atau implikasi. Dan pernyataan berimplikasi seperti ini, nilai kebenarannya dinyatakan dalam tabel sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di dalam slide. Misalkan P-nya bernilai benar, kemudian Q-nya juga bernilai benar, maka P implikasi Q juga bernilai benar. Selanjutnya, jika P-nya bernilai benar, kemudian Q-nya bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Berikutnya, misalkan P-nya bernilai salah, kemudian Q-nya bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Dan yang terakhir, misalkan kedua-duanya bernilai salah, dalam arti P salah, kemudian Q-nya juga salah, maka implikasinya bernilai benar. Sebagai contoh di sini, misalkan P-nya berupa pernyataan KPK dari 2 dan 15 adalah 30. Kemudian Q-nya berupa pernyataan 30 habis dibagi oleh 15. P implikasi Q kita baca sebagai jika KPK dari 2 dan 15 adalah 30, maka 30 akan habis dibagi oleh 15. Nah, sekarang kita akan meninjau nilai kebenaran dari P implikasi Q. Terlebih dahulu kita tinjau nilai kebenaran dari P ya. Di sini dikatakan bahwa KPK dari 2 dan 15 adalah 30 dan ini benar. Sehingga nilai kebenaran dari P-nya adalah benar. Selanjutnya, 30 habis dibagi oleh 15. Nah, pernyataan ini juga benar ya. Karena 30 ketika dibagi dengan 15, sisa pembagiannya sama dengan 0. Sehingga untuk Q-nya itu juga bernilai benar. Nah, karena P dan Q sama-sama bernilai benar, maka P implikasi Q juga pasti bernilai benar. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir tentang tabel kebenaran dari biimplikasi. Misalkan kita punya P dan Q adalah pernyataan, maka pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q kita lambangkan dengan notasi seperti ini ya. Ini disebut dengan ekuivalensi atau biimplikasi dan memiliki nilai kebenaran yang dinyatakan dalam tabel sebagai berikut. Jadi jika P dan Q-nya ini sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah, maka nilai dari biimplikasinya adalah benar. Sedangkan misalkan salah satunya bernilai salah dan yang lainnya bernilai benar, maka nilai kebenaran dari biimplikasinya adalah salah.
Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya variabel pernyataan P yang isinya adalah 29 adalah bilangan ganjil. Kemudian saya juga punya variabel pernyataan Q yang isinya 29 tidak habis dibagi oleh 2. P biimplikasi Q diartikan sebagai 29 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika 29 tidak habis dibagi oleh 2. Nah, sekarang akan kita tinjau apakah nilai kebenaran dari biimplikasi P dan Q. Kita tinjau terlebih dahulu dari nilai kebenaran P. 29 adalah bilangan ganjil. Ini jelas ya teman-teman, nilai kebenarannya adalah benar. P bernilai benar. Kemudian untuk yang Q, 29 tidak habis dibagi 2. Pernyataan ini juga benar, karena 29 ketika dibagi 2 akan bersisa 1. Sehingga Q-nya juga bernilai benar. Karena P dan Q sama-sama bernilai benar, maka P biimplikasi Q juga pasti akan bernilai benar. Oke, untuk mengasah pemahaman teman-teman terkait dengan materi tadi, silakan teman-teman kerjakan tugas 2 berikut ya. Di sini ada beberapa pernyataan majmuk, silakan teman-teman tentukan nilai kebenarannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Untuk urutan pengerjaannya, silakan nanti menggunakan aturan dari tabel prioritas perangkai logika. Namun misalkan di situ sudah ada tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah pernyataan-pernyataan dan perangkai logika yang ada di dalam tanda kurung. Silakan ditulis di buku catatan masing-masing. Jika kesulitan, silakan nanti ditanyakan pada saat perkuliahan daring. Sebagai tambahan, pernyataan majmuk dapat memuat n buah pernyataan primitif yang masing-masing memiliki kemungkinan untuk bernilai benar atau salah. Sehingga secara keseluruhan akan terdapat 2 pangkat n kombinasi yang mungkin dapat dibentuk dari n buah pernyataan untuk menyusun sebuah tabel kebenaran. Sebagai contoh, misalkan kita tadi punya 2 buah pernyataan primitif, maka jumlah baris dari tabel kebenarannya adalah 4. Gitu ya, 2 pangkat 2. Nah, sekarang misalkan saya contohkan di soal yang pertama, di situ ada 4 buah pernyataan primitif, maka nanti jumlah baris dari tabel kebenarannya adalah 2 pangkat 4. Dan seterusnya ya, nanti bisa teman-teman eksplorasi sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.